pagi Bu. Pagi kakak. Selamat Natal tahun baru. Natal tahun baru juga. Saya atas nama Sujana Jentri. Saya ingin curhat dengan Ibu. Saya atas nama Risa dapat kemudian siap untuk mendengarkan cerita dari kakak. Terima kasih Ibu. Ibu saya ada masalah dengan teman saya satu kelas ya. Nah, kami ini kan ada 4 orang. Terus kami ini persahabatan sejak masuk pertama kuliah. Nah, pada suatu hari kami ingin ke rumah teman saya 3 orang ini ingin ke rumah, siap ke rumah. Nah, sampai di tengah jalan kami ada singgah di pasar. Itu dari mangga sampai di rumah ada mau bertunjak. Nah, tapi teman saya yang satu ini kami sudah kami. Nah, kami tidak tahu sampai di pasar itu dicuri orang atau diambil orang, kami juga tidak tahu. Sampai di rumah dia pikir dia punya HP, kita di tasnya saya. Nah, kami cari-cari di HP tidak dapat. Nah, itu terus saya kira begini, dia punya HP ini hilang. Dia ini putus saya atau bagaimana nantinya? Karena kami cari dia punya HP tidak dapat apa. Terus saya muncul kepikiran, ini nanti dia punya HP ini tidak dapat apa. Ini kan saya punya rumah. Tidak putus saya atau bagaimana ini HP ini? Itu HP itu saya kasih pikiran karena itu HP itu menurut teman saya hilangnya di rumah. Nah, jadi dari situ saya pikiran apakah itu HP hilang di rumah atau hilang di pasar. Oke, Anu, kemarin kan kakak itu pergi ke kau punya rumah, pergi rumah kan, mereka bilang itu HP, bilang itu punya rumah. Apakah mereka ada bukti atau kalian sudah mencoba untuk melapor ke kantor? Ibu sebelumnya itu pas di rumah kami sudah ke polisi, tapi teman yang satu bilang jangan sejalan ke polisi. Kebetulan di kampung mereka itu ada orang pintar yang bisa mencari itu HP, tapi sampai berapa hari itu HP tidak ada lihat dan mereka itu pelan-pelan tuduh saya Pak Ibu. Jadi saya bingung kenapa mereka tuduh saya sementara itu HP tidak taruh di tasnya saya. Hanya kepikiran temannya saya itu yang hilang HP bilang sempat taruh di tas, tapi kenyataannya tidak ada di tasnya saya dan itu hari dia itu taruh di saku dia punya HP. Jadi mereka itu kan menuduh kamu itu tanpa ada bukti. Jadi mereka itu hanya percayanya orang pintar itu belum tentu mereka itu benar karena mereka itu tidak tahu kejadiannya waktu itu bagaimana dan itu tidak usah pikir dengan hal seperti itu. Mereka kan belum tentu apa yang mereka tuh itu benar. Jadi ini tetap terus kuliah. Jangan pikir dengan hal yang mereka tuduh dengan ini. Ibu, bagaimana saya tidak percaya sampai di kampus teman-teman sekelas itu bisik-bisik kayak Ibu kalau saya datang ke kampus terus mereka bilang saya mencuri temannya, saya curi HP temannya saya itu. Padahal saya bukan pencuri yang mereka tuduh itu. Ibu, setiap kali saya datang kampus orang-orang tidak senang dengan saya sampai saya itu menyendiri dan temannya saya satu orang ini sampai tidak mau duduk dengan saya, tidak mau ngomong dengan saya. Saya kepikiran sekali bagaimana nantinya kalau begini terus saya sendiri menyendiri, semua orang tidak mau dengan saya gara-gara itu tadi HP-nya teman saya yang dicuri. Padahal kenyataannya tidak, mereka hanya percaya dengan omongan orang tadi. Saya bisa berpikiran begini, bagaimana itu hari kalau lapor polisi ini masalah tidak terlalu merembeskan dan semua orang ini tahunya saya yang curi itu HP karena temannya saya tadi ini ke rumahnya saya
bilangnya itu HP hilangnya di rumah saya. Oke, Enu berpikir saja. Selagi Enu bukan tidak mencuri itu HP, Enu tidak usah berpikir dengan mereka. Nanti mereka, oke Enu, selagi Enu kan tidak mencuri itu HP, mereka juga kan tuduh tanpa bukti. Jadi Enu itu tetap fokus kuliah. Nanti masalah itu ada jalan keluar. Ini tidak sepikir dengan masalah apa yang mereka tuduh berkaitan dengan teman-teman yang menyindir ini tidak sepikir untuk kita fokus kuliah. Iya Kak Ibu, tapi saat saya ke kampus itu dengan teman itu selalu dia saya selalu Kak Ibu. Saya rasa Kak Ibu mereka itu tidak senang dengan saya, mungkin karena mereka tahu bahwa saya itu curi HP temannya saya. Tapi Kak Ibu, temannya saya ini saya dulu dia mau dekat-dekat dengan dia, tapi dia selalu menghindari saya Kak Ibu. Dan saya pikir begini, temannya saya ini bagaimana, kenapa terus saya mulai kepikiran tentang HP teman saya. Mereka sudah mulai tahu bahwa saya yang mencuri itu HP temannya saya Kak Ibu. Saya selalu dekat-dekat dengan teman-teman yang lain, tapi mereka selalu menyindir saya. Pas saya duduk dengan mereka, mereka selalu menghindari saya. Saya kepikiran sekali bagaimana nantinya saya kalau kerja kelompok, mereka tidak mau dengan saya, tidak mau gabung dengan saya. Mungkin karena mereka tahu itu saya yang mencuri HP temannya saya. Padahal Kak Ibu, saya tidak tahu HP temannya saya itu di mana dan siapa yang curi, saya juga tidak tahu. Tapi karena orang pintar yang tadi bilang mirip dengan saya yang curi HP, temannya saya ini yang punya HP, langsung tuduh bahwa saya yang mencuri HP ini. Bagaimana ada mereka kan tadi sudah menuduh ini tanpa ada bukti. Mereka juga percaya dengan orang pintar. Itu kan orang pintar itu sesuai dengan mungkin orang lain atau yang mencuri itu HP, tapi karena ciri-cirinya sama seperti ini, jadi mereka itu tuduh bahwa yang curi HP itu selagi kamu tidak mencuri itu HP, kamu tidak usah pikir dengan teman-teman. Jadi biar meninggal mereka itu menghindar dari kamu, selagi kamu tidak mencuri HP itu tidak usah pikir. Ini kita fokus kuliah, tidak usah pikir dengan masalah itu. Dia juga tahu kamu yang sementara bukan saya yang ambil, mungkin orang yang juga mirip dengan saya. Jadi dia menakuti saya. Saya mulai kepikiran dan takut nanti kalau memang itu orang pintar itu bikin saya sakit atau bagaimana. Tapi kan bukan saya yang ambil itu. Sementara saya pikiran begini, dia bikin saya sakit. Dia kan tahu saya punya nama, tahu dia orang pintar itu bagaimana. Jadi kayak bisa kepikiran dan takut. Kemarin ini pas di kampus itu, temannya itu datang pas dia sendiri atau bagaimana? Saya kayak sendiri Ibu. Setelah itu apa yang kami carikan bersama, terus saya sendiri karena semua teman-teman kelas tahu seperti itu. Ada itu sudah 1 minggu yang lalu bilangnya. Jadi itu teman omong dengan teman sekelas kayak itu. Jadi teman sekelas sudah tahu dan saya selalu sendiri di kelas. Pas saya sendiri itu teman yang satu itu datang dan menakut-nakuti saya. Oke,
kemarin ini, kan mereka sudah punya orang pintar loh. Nah, untuk orang pintar itu bilang dalam waktu seminggu ini akan terkena sakit. Waktu sudah 1 minggu ini belum ada rasa sakit atau bagaimana? Saya juga tidak ada rasa sakit atau bagaimana, tapi karena saya ini takut dan beban pikirannya, saya beban sekali bahwa itu HP curi, saya yang curi, dan semua teman-teman di kelas selalu menghindari saya. Nah, mungkin karena saya terlalu banyak pikiran dan terlalu banyak beban, jadi saya ini merasa ini kayak sakit kepala atau apa. Tapi saya tidak sakit terlalu bertanya sekali. Saya hanya bisa karena pikiran malah saya kayak jadi merasakan pikiran. Pokoknya malas sekali datang kuliah karena takut dengan teman-teman, takut sendiri. Itu kayak itu ngaruh itu tadi terlalu banyak pikiran jadinya malas datang kuliah. Oke, kemarin mereka kan seperti itu, Niko juga kan tidak sakit, jadi apa yang mereka tuduh itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, nanti mereka juga akan merasa bersalah bagaimana mereka itu menuduh bahwa ini yang mencuri HP. Dan nanti mereka juga akan datang sendiri dengan ini, minta maaf, begitu. Iya, tapi saya juga pikiran itu mungkin itu teman jadi apa merasa pengaruh marah karena gara-gara hilangnya belum apa belum hilang, jadinya saking marahnya dia dengan saya sampai dia omong dengan semua teman-teman bahwa itu saya yang curi. Jadi saya ini sekarang mulai tidak terlalu pikir dengan itu HP, dan ada teman-teman yang lain juga mulai dekat dengan saya, mulai beri saya motivasi, dan dari situ kayak bisa pikir masih banyak teman-teman yang di luar juga masih mau dengan saya, dan di kelas juga ada 1-2 orang yang masih mau teman dengan saya. Jadi saya pikir masih ada teman ngobrol, bisa curhat, saya bisa lega sekali, apalagi ini hari saya bisa curhat dengan ibu, dan sedikit ibu tadi memberi saya motivasi, makanya pikiran saya mulai sekarang itu lebih sedikit lega. Oke, ini saya sudah bilang tadi, mereka fokus kuliah, tidak bisa pikir apa yang mereka tuduhkan dengan kepada ibu setelah fokus kuliah, belajar, niat orang tua kita juga berjuang untuk kita sekolah. Jadi ini tidak bisa pikir dengan apa yang mereka tuduh dengan ibu, apa yang mereka perbuat dengan ibu berkaitan dengan orang pintar ini tadi, selagi tidak mencuri HP dan selagi mereka tadi kan sudah menceritakan kepada ibu bahwa mereka itu menyuruh orang pintar untuk membuat tubuh itu sakit. Jadi tadi kan sudah saya tanyakan bahwa itu tidak sakit. Apa yang mereka ceritakan dengan umum, dan ini tidak usah pikir ini seseorang tua di rumah, mereka juga berusaha untuk bisa lulus sekolah, tidak usah pikir saja dengan masalah yang mereka tidurkan dengan ada orang tua juga yang bersemangat kepada dia di kampung. Saya juga ibu, terima kasih banyak. Sekarang saya merasa lega dan tidak akan berkecil lagi. Saya juga ibu juga orang tua di kampung, mereka itu selalu memberi saya semangat. Dari situ saya jadi semangat lagi dan rajin lagi datang kuliah. Untuk omongan-omongan tadi, teman-teman yang menyindir saya, orang-orang yang tidak suka dengan saya juga tidak terlalu peduli. Saya hanya pikir begini, ada orang tua di kampung yang selalu membantu saya, ada juga teman-teman yang di luar sana
lebih semangat dan rajin datang kuliah, tidak kepikiran tentang untuk HP dan teman-teman yang selalu menghibur saya. Mungkin nanti jadi pelajaran buat saya bahwa saya selalu sabar dan tidak terlalu dengar apa yang mereka omong dan tetap semangat. Mungkin itu pelajaran buat saya dalam menjalani perjalanan hidup saya atau cita-cita saya untuk lebih semangat dan bisa mencapai apa yang saya harapkan atas semua dukungan dan motivasi dari orang tua. Dan Ibu, terima kasih banyak atas motivasi dari Ibu untuk saya, jadi saya bisa lega dan tidak berpikir. Ibu harus tetap fokus apa tujuan Ibu datang kuliah, dan tidak usah pikir, tidak usah inginkan malas datang kuliah gara-gara apa yang mereka tuduh. Ibu harus tetap rajin ke kuliah, tidak usah pikir apa yang mereka tuduh. Terus apa saja, lihat saja apa yang, tidak usah pikir karena apa yang mereka ceritakan atau teman-teman merasa sindir dengan Ibu. Tidak usah perlu, Ibu fokus saja dengan tujuannya Ibu datang ke kampus. Oke Kak Ibu, itu kan saya sudah bilang tadi, Ibu itu harus tetap fokus kuliah. Orang tua Ibu kan selalu mendukung, itu juga ya saudaranya Ibu, teman-temannya Ibu, nanti mereka kan yang sudah menyindir Ibu tadi, mereka akan datang sendiri. Mereka kan suatu saat nanti akan sadar apa yang mereka tuduh itu kan belum tentu dengan tidak sesuai dengan apa yang Ibu hadapi, masalah yang Ibu hadapi. Jadi Ibu tidak usah pikir, Ibu tetap fokus kuliah. Tidak usah begini, Ibu harus tidak usah begini, Ibu malas datang kuliah gara-gara masalah itu tadi. Ibu tidak datang kuliah, malas belajar, terus malas bergaul dengan teman-teman gitu. Kita fokus kuliah, ingat orang tua di rumah Ibu. Mereka selalu berjuang demi apa yang cita-citakan Ibu tercapai. Jadi itu kita fokus kuliah selagi Ibu tidak mencuri tadi. Begitupun juga dengan orang pintar tadi yang selalu mendukung Ibu dan tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan kejadian yang tadi. Ibu kita fokus kuliah. Tidak usah pikir dengan masalah yang Ibu hadapi. Ingat saja orang tua selalu mendukung Ibu, begitu teman-temannya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk hari ini saya merasa lega dan bisa semangat lagi karena dengan dari Ibu bisa semangat untuk belajar, bisa mau berjuang lagi. Karena saya mendengar motivasi dari Ibu, saya pikir begini, mereka bilang saya sudah bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya semangat untuk berjuang, semangat untuk belajar, karena orang tua yang selalu dukung, memberi motivasi, dan banyak teman-teman di luar sana. Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini, karena saya bisa lega dan bisa curhat dengan Ibu. Ingat tadi tujuan Ibu datang ke kuliah ini kan cuma fokus pada tujuannya itu belajar dengan apa yang dicita-citakan Ibu, begitupun orang tua itu terwujud. Jadi Ibu tidak usah pikir dengan masalah ini. Ibu saja, rileks saja. Ibu tetap rajin datang kuliah, fokus dengan tujuannya Ibu. Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Kan nama saya Elsiana Fatima Nuria, bisa dipanggil Esi. NPM 22103074 dan saya sebagai konselor. Kenalkan, nama saya Sindena Jelita Nurjaya, NPM 22103045. Saya di sini sebagai konseling.